Pada kali ini saya akan membawakan reading book bab 6 dan bab 7 dari Essential of Spine, yaitu tentang diagnostic imaging pada spine. Pada bab 6 ini ada 5 key point yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa suatu imaging yang canggih itu ada miskonsepsi atau pemikiran yang salah bahwa semakin canggih suatu imaging itu akan lebih mudah untuk menentukan penyakit dan untuk lebih mudah untuk menentukan treatment. Itu suatu pemikiran yang salah. Yang kedua adalah setiap abnormalitas pada imaging itu harus selalu dihubungkan dengan anamnesa dan pemeriksaan fisiknya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus tetap disesuaikan dengan hasil anamnesa atau historinya dan physical finding-nya seperti apa. Juga pada saat kita menginterpretasikan suatu hasil imaging, itu juga kita harus memperhatikan variasi normal. Artinya bahwa pada orang normal itu bisa juga ketika dilakukan gambaran imaging itu didapatkan suatu kelainan, padahal dia itu asimptomatik atau tidak ada keluhan sama sekali. Jadi itu juga perlu diperhatikan pada saat kita menginterpretasikan suatu imaging. Dan kapan untuk kita melakukan imaging itu juga sama pentingnya dengan apa yang imaging apa yang kita perlukan. Itu. Jadi kesalahan seorang dokter bedah dalam mengambil keputusan itu bukan kesalahan dia tidak bisa membaca atau tidak bisa menginterpretasikan imaging, tapi kesalahannya adalah dia tidak bisa menghubungkan antara apa yang dia baca di imagingnya itu dengan temuan klinis yang dia dapatkan. Nah, jadi untuk pemilihan imagingnya sendiri itu sebenarnya masing-masing imaging punya kelebihan dan kekurangan. Dalam pemilihannya itu kita lihat terutama spesifitas dan sensitivitasnya. Jadi tiap kasus itu punya sensitivitas berbeda, spesifitasnya pun juga berbeda. Oke. Nah, berikut ini masing-masing tujuan dari kelebihan dari masing-masing imaging. Seperti MRI itu lebih kekuatannya pada soft tissue dan abnormality. Untuk CT scan itu dibandingkan MRI juga lebih kekuatannya pada anatomi daripada tulang itu lebih bagus pada CT scan. Nah, untuk X-foto biasa yang biasa kita pakai itu terutama untuk menilai alignment dan gambaran umum dari suatu spine. Nah ini distribusi normal dari tadi juga disebutkan awal bahwa sebelum kita membaca imaging kita juga harus memperhatikan distribusi normal atau distribusi orang-orang asimptomatik yang didapatkan gambaran abnormal pada imagingnya. Seperti contohnya pada CT scan itu 34% pada pasien orang asimptomatik bila dilakukan CT scan dia akan ditemukan abnormalitas. Nah, itu masih tetap harus kita perhatikan pada saat kita membaca imaging itu. Jadi siapa tahu kita temukan sesuatu di CT scan abnormal, kalau memang pasiennya asimptomatik ya kita nggak perlu, kita perlu pertimbangan itu juga. Ini untuk X-ray itu terutama untuk menilai alignment dan gambaran secara umum dari spine yang memang spesifitas dan sensitivitasnya memang masih rendah. Oke. Nah, ini diskografi, ini jenis-jenis matching yang dibahas di bab 6. Ini sudah mulai jarang digunakan, jadi dilakukan injeksi kontras pada disknya. Nah, nanti dievaluasi, dilihat. Di sini ada pelebaran gambarannya melebar, ini berarti ada gangguan pada disknya. Melografi terutama dulu itu masih sering dipakai, tapi sekarang sudah jarang lagi. Ini dulu untuk menilai kompresi.
apa dari spinal ini, apakah ada kompresi apa enggak. Tapi tidak bisa menentukan apakah kompresinya karena disk atau karena tumor atau karena tulangnya. Untuk CT scan yang biasa juga, ini untuk terutama kekuatan pada untuk menilai dari bone-nya. Nah, MRI ini yang terutama untuk kita juga untuk menilai dari soft tissue di sekitar dari spine-nya ini. Bone scan ini terutama digunakan bila untuk menilai kondisi awal abnormalitas daripada tulang. Biasanya pada fase-fase awal infeksi atau tumor fase-fase awal yang tidak bisa terdeteksi dengan MRI atau mungkin dengan eksototorak biasa bisa menggunakan dengan bone scan. Nah, tadi disebutkan di awal bahwa kapan kita melakukan pemeriksaan imaging itu juga sama pentingnya dengan apa yang imaging yang kita perlukan. Jadi di buku di bab ini disebutkan bahwa saat pasien datang itu tidak semuanya langsung dilakukan imaging. Jadi dilihat juga, jadi ada kalau pasien dengan akut neck atau back pain atau radikulopati saat datang itu dilihat juga apakah dia ada akut trauma, riwayat akut trauma atau ada defisit neurologi yang progresif atau ada memang histori infeksi tumor atau malignansi. Kalau tidak ada kasus seperti ini dari bab 6 ini di buku bahwa dia ditunda dulu untuk pemeriksaan imagingnya. Nah, alasannya pada akut neck atau back pain itu bisa terjadi sembuh sendiri dalam waktu 4-6 minggu. Jadi justru kalau dilakukan imaging, nanti itu akan timbul psikis bahwa sakitnya itu benar-benar karena kelainan yang didapat dari imaging tersebut. Justru akan mengganggu penyembuhan dari nyerinya tersebut. Jadi di bab 6 ini disarankan bahwa paling nggak ditunggu 6 minggu. Gitu. Nah, selama 6 minggu itu dilakukan pengawasan apakah nyerinya itu semakin memberat atau muncul defisit neurologis. Kalau memang itu muncul, bisa dilakukan suatu imaging. Atau mungkin setelah 6 minggu itu ternyata kok nyerinya refraktor atau menetap, itu baru dilakukan imaging. Dan pertama pilihannya imaging adalah dengan menggunakan X-foto. Kemudian bisa dilanjut dengan imaging yang lebih advance, yaitu MRI atau CT scan atau pemeriksaan yang lain. Dan bila ternyata tidak ditemukan kelainan tapi masih menimbulkan nyeri, kecuali itu radicular pain, itu bisa dilakukan pemeriksaan bone scan untuk melihat proses awal dari proses di dalam tulangnya tersebut. Juga disarankan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menilai apakah ada faktor infeksi dan sebagainya. Oke. Untuk bab 6, untuk bab 7 tentang radiologic imaging pada spine. Di sini dibahas tentang ada key point-nya. Yang pertama adalah untuk plan film X-ray itu terutama menyediakan informasi tentang alignment dan kondisi umum daripada spine. Itu serta untuk menilai biomechanical status dan bisa juga untuk menilai derajat dari degeneratif proses dari spine tersebut. Untuk MRI itu terutama kekuatannya pada soft tissue abnormalities, sedangkan untuk CT scan itu lebih kekuatannya juga lebih unggul di anatomi daripada tulang. Nah, itu kenapa kita meminta suatu imaging yang jelas tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi morfologi dari tubuh sendiri. Nah, tujuannya untuk diagnostik yang jelas dan untuk surgery sendiri, untuk orang bedah terutama untuk decision maker. Jadi keputusan apakah pasien ini konservatif atau mungkin perlu tindakan, dan kalau perlu tindakan, tindakannya apa. Nah, itu yang sering kita lakukan imaging selama ini adalah X-ray, CT scan, dan MRI.
Ini contohnya untuk beberapa contoh-contoh yang penyakit pada spine, pada degenerative disc disease. Ini jadi pilihannya bisa untuk X-ray. X-ray itu terutama untuk ya menilai alignment dan gambaran umum daripada spine. Ini contohnya adalah seperti ini, fleksi ekstensi, juga ada normal. Ini terutama untuk menilai apakah suatu proses degeneratif itu menimbulkan ada gangguan listesis apa enggak. Itu akan mempengaruhi keputusan dalam pengambilan tindakan bila memang ternyata antara klinis dan imaging yang kita dapatkan itu sesuai. Untuk gambaran MRI yang bisa kita dapatkan pada degenerative diseases, ini adalah ini terutama sensitif untuk gambaran hernia seperti ini, di mana ini terdapat bulging disc. Nah ini, jadi degenerative disease itu nanti ada proses-proses apa tahap-tahapnya, mulai dari protusi, ekstrusi. Nah ini contoh dari ini masih yang ini protusi, yang B, di mana dia itu bulging disc-nya itu tidak sampai melewati, tidak keluar dari ligamentumnya atau anulusnya. Sedangkan ini ekstrusi, jadi protusi yang lebih parah lagi. Jadi bulging disc-nya itu anulusnya itu sudah melewati dari ini ligamentumnya, atau nukleusnya sudah melewati ligamentumnya itu. Dan ini yang izin ini saya tambahkan juga, mungkin bukan dari buku, adalah berbasis HNP atau ini tanda dari kegagalan diskus. Jadi setiap gambaran ini juga nanti itu juga mempengaruhi tindakan apa yang akan diambil. Untuk spinal stenosis bisa dari X-ray atau dari CT scan. Jadi setiap batas dari kanalis spinalis ini bisa menyebabkan suatu kanal stenosis, bisa dari tulangnya, bisa dari diskus, bisa juga dari faset. Oke. Pada kasus spinal trauma, pemeriksaan awal yang bisa dilakukan sesuai dengan klinis itu adalah X-ray. Kemudian bisa dilanjutkan untuk selanjutnya sesuai dengan fasilitas daripada masing-masing rumah sakit, apakah bisa itu CT scan atau MRI. Dan masing-masing fasilitas pun beda-beda. Ada yang bisa melakukan MRI CITO, ada yang tidak. Jadi ini banyak yang bisa kita dapat informasi dari imaging, dari X-foto. Salah satu contohnya di cervical ini kita bisa melihat adanya alignment. Nah, ini alignment yang terganggu. Nah, ini kita dengan alignment seperti ini seperti ada dislokasi. Nanti kita bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut, MRI atau CT scan. Nah, nanti kita lihat ternyata dislokasinya tersebut, apakah juga ada dislokasi ini, fasetnya seperti apa? Apakah terjadi dislok? Rabbana la ilaha illa anta. Apakah ini fasetnya terjadi penguncian atau dislok dari fasetnya. Ini juga akan mempengaruhi dari tindakan selanjutnya, apakah dia approach-nya dari anterior dulu atau posterior dulu. Itu sangat pengaruh sekali. Ini yang MRI saya lingkari kuning ini. Nah, itu adalah faset yang terkunci. Jadi pilihan yang terbaik adalah dari posterior. Jadi imaging itu juga selain diagnostik juga mempengaruhi tindakan selanjutnya kita apa. Oke. Untuk kasus infeksi, selain juga untuk diagnostik juga, gambaran X-ray terutama ini yang ini yang paling sering kita jumpai, spondylitis TB. Ini saya ambil contoh adalah spondylitis TB. Nah, di sini pada X-ray yang itu adalah didapatkan ini spindle appearance. Nah, seperti ini. Ini bukan jantungnya, tapi ini ada gambaran spindle appearance. Itu khas dari suatu
abses, kemudian didapatkan alignment dengan dapatkan bunion porotik setelah kifosis ini. Lalu ini juga CT scan dan MRI, di mana ini CT scan terutama ini lebih kuat pada untuk kelainan tulangnya dibandingkan dengan MRI. MRI lebih kuat pada untuk pemeriksaan soft tissue-nya. Ini CT scan ini terutama untuk menilai seberapa porotik dari vertebra itu sejauh mana, dan kemudian untuk menentukan pedikelnya itu masih utuh atau tidak, yang menentukan tindak lanjut selanjutnya seberapa banyak yang kita pasang pedikel screw. Untuk tumor pada kasus spinal, terutama untuk imaging juga ya, untuk diperlukan seberapa vertebra yang terkena, terutama untuk menentukan Tokuhashi skor dan sebagainya. Oke. Sekian, terima kasih untuk presentasi. Mungkin ada masukan. Ya, terima kasih presentasinya. Diagnostic imaging itu kita mesti mengerti bahwa itu adalah suatu alat bantu, alat bantu untuk menegakkan diagnosis. Nah, pemilihannya apa sesuai dengan kemungkinan dari suatu patologi yang ada. Karena itulah pada anamnesis, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa gali dari anamnesis, itu akan mengarahkan kita memakai imaging apa. Nah, begitu. Tadi udah dikatakan kalau misalnya melakukan suatu pemeriksaan alat bantu, pemeriksaan bantu itu harus sesuai dengan kemungkinan patologisnya. Misalnya saja X-ray, plain X-ray. Plain X-ray itu sesuatu yang seolah-olah murah ya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa sesuatu yang mahal itu belum tentu lebih bagus. Tapi dengan plain X-ray kita bisa melihat alignment-nya. Kita bisa melihat alignment kita, apalagi pada kelainan scoliosis, deformity, kita bisa melihat melakukan bending kanan, bending kiri, fleksi, ekstensi, begitu. Dari situ kita bisa melihat mana yang struktural, mana yang non-struktural curve. Nah, itu penting sekali. Itu hanya bisa dilakukan oleh plain X-ray justru, yang murah. Lalu yang berikutnya, plain X-ray itu bisa melihat dinamik. Fleksi, ekstensi, nanti listesisnya itu berapa banyak, begitu. Sering kita dapatkan pada MRI, dalam keadaan tidur, dia seolah-olah lurus. Tapi ketika kita melakukan fleksi ekstensi, karena apa? Karena pasiennya ini mengeluh nyeri aksial, maka kita, wah jangan-jangan ada suatu kemungkinan suatu gerakan yang tidak fisiologis. Nah, makanya kita melakukan fleksi ekstensi foto. Di situ akan tampak suatu kemungkinan listesis dan yang lain-lain. Plain X-ray juga bisa mengetahui apakah seseorang ini kemungkinan mempunyai suatu kepadatan tulangnya berkurang atau tidak. Begitu. Dikatakan apabila plain X-ray ini kita sudah bisa melihat gambaran osteoporotik. Osteoporotik itu adalah gambaran daripada lamela yang sagittal lamela. Lamela itu ada dua. Satu sagittal lamela, yang kedua horizontal lamela. Nah, pada osteoporosis itu yang hilang pertama itu adalah horizontal lamel. Nah, nanti baru sagittal lamela. Ketika sagittal lamela ini banyak berkurang, nanti pada X-ray tadi akan nampak. Ketika tampak pada X-ray bahwa kepadatan tulangnya itu sudah berkurang, maka minimal dia sudah 30%. Minimal dia sudah 30% berkurangnya. Jadi kita akan berpikir betul-betul kapan kita melakukan
skru itu bisa terpegang dengan baik atau tidak. Nah, itu dengan plain X-ray. Akan tetapi ketika ada kelainan-kelainan seperti kerusakan tulang, kerusakan karena infeksi atau kerusakan karena tumor, maka untuk melihat tulang yang sisa itu adalah CT scan yang paling bagus. Di sana akan kita bisa melihat. Lalu selanjutnya adalah kembali ke anamnesis. Anamnesis ini mengarahkan kita kepada satu, apakah ini pada kelompok-kelompok besar penyakit. Kelompok besar penyakit pada spine itu ada, yang pertama itu kongenital, ya kan? Yang kedua adalah trauma. Yang ketiga adalah degeneratif. Yang berikutnya itu adalah, yang keempat ini adalah infeksi dan penyakit-penyakit radang, seperti ankylosing spondylitis begitu. Yang kelima adalah tumor. Dan yang keenam, ini tambahan di mana khas untuk spine, yaitu penyakit yang timbul karena deformitas. Nah, dari anamnesis kita bisa, wah ini kalau nggak infeksi, tumor nih, begitu. Ya kan? Nah, karena itulah kita meminta pemeriksaan. MRI itu apakah bisa membedakan antara infeksi sama tumor? Bisa. Akan tetapi kita mesti mengerti kalau misalnya infeksi itu akan terbentuk suatu cairan di sana, di mana cairan ini proses infeksinya itu di tepi-tepi. Yang di tengah itu merupakan cairan. Nah, karena itulah apabila kita kasih kontras, maka yang di tengah itu tidak akan enhance. Yang enhance adalah di tepinya. Beda dengan tumor. Kalau tumor itu adalah suatu bentuk tumor yang jaringan yang di dalamnya itu ada pertumbuhan kapiler, sehingga ketika tumor maka dia akan lebih kelihatan enhance, kecuali yang grade-nya adalah grade maligna, di mana ada central necrosisnya di sana. Nah, begitu. Jadi pemikiran kita tentang suatu patofisiologi itu kita pakai di dalam membaca gambaran tumor ini. Nah, itu. Lalu apabila trauma, kalau trauma itu sudah fraktur, maka CT scan itu dikatakan mendeteksi trauma itu sebanyak 98%. Akan tetapi ketika fraktur itu fraktur patologis seperti pada fraktur osteoporosis, yang frakturnya itu belum sampai fraktur sekali, tapi dia sudah menimbulkan nyeri, maka MRI yang fat saturasi itu yang bisa menggambarkan protein pada tulang. Jadi di sini kita harus bisa memilih pada pemeriksaan yang sesuai, sehingga kita bisa melakukan pemilihan foto tadi. Sampai di sini ada yang bisa kita diskusikan, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya. Terima kasih kesempatannya. Izin bertanya mungkin Mas Heru dan juga Dr. Ayas. Ini berkaitan dengan kasus trauma, Dok. Seperti kasus trauma yang baru kita kerjakan di GD kemarin, itu kan kita melakukan langsung tindakan tanpa melakukan MRI, Dok. Kira-kira kapan hal apa yang sangat berpengaruh, Dok? Maksudnya kapan kita butuh MRI atau tidak dapat dilakukan MRI, Dok, sebelum tindakan?
Kemarin itu adalah fraktur dislokasi dari C5 C6 yang dia dislokasinya sekitar 50% ke depan. Karena itu ini merupakan bilateral facet dislokasi. Nah, ketika bilateral facet dislokasi, maka apa yang bahaya? Yang bahaya itu adalah apabila di sana ada suatu HNP dari 56 tadi yang besar. Sehingga ketika kita melakukan reposisi dari C5 C6, maka HNP tadi akan semakin menjepit. Nah, begitu. Itu bahayanya. Karena itulah ada orang yang mengerjakan dari depan untuk menghindari itu. Tapi itu bisa dilihat dengan MRI. Karena itu, jika bukan karena alasan ketersediaan MRI atau harga MRI, niscaya mungkin semua bedah saraf itu akan mengerjakan satu CT scan dan MRI pada semua kasus trauma. Begitu. Suatu saat itu pernah ada diskusi tahun 2009. 2009, ya, 2009. Itu diskusi dari AU Spine mengenai masalah trauma. Ditanya di suatu forum, ini forum master itu mereka biasanya lebih dari 10 tahun operasi. Kalau nggak boleh semua kasihan nanti. Sorry, kedengaran kan? Sudah dok, sudah hilang. Enggak, maksud saya apabila ketika waktu itu para pemirsa itu ditanya pada fraktur servikal itu siapa yang mengerjakan MRI? Nah, itu banyak. Lalu siapa yang mengerjakan CT scan? Nah, itu banyak yang ngacung. Siapa yang mengerjakan MRI? Nah, itu yang ngacung itu kebanyakan bedah saraf. Nah, memang ada, saya tidak mengatakan ini lebih baik, ini lebih, bukan itu maksud saya. Tapi sebagai seorang bedah saraf itu memang ada kecenderungan untuk melihat spinal cord itu. Dan itu sesuatu yang baik. Nah, kenapa kemarin itu kita tidak MRI? Karena menunggu terlampau lama. Satu, menunggu terlampau lama. Yang kedua, kita bisa mengantisipasi adanya HNP yang besar yang kemungkinan menekan spinal cord. Asal tahu aja ya.
Halo. Iya dok, sudah Iya terdengar. dokter. Habis, baterai habis, sorry. Sorry, baterai habis. Kembali yang tadi, kenapa kita kemarin tidak melakukan MRI? Kalau bisa kita lakukan MRI, itu satu. Yang kedua adalah karena kita kemungkinan adanya suatu HNP dari depan itu 75%. Itu kemungkinan ada HNP-nya. Dan kalau ada HNP, maka waktu kita melakukan realignment, kita angkat ke belakang, itu bisa semakin menekan spinal cord. Nah, itu bahayanya di situ. Akan tetapi kemarin itu kita sudah tarik di sehingga ketika itu tidak terjadi suatu nah itu buktinya ketika kita buka dari depan ACDF, maka saya bisa meraba PLL itu tegang sekali PLL. Nah kalau PLL tegang, maka ya sudah, dia tidak akan terbentuk suatu tonjolan ke belakang. Itu bisa dimengerti ya? Oke dok. Ya, oke. Terima kasih, dok. Ada lagi yang mau ditanya kan? Izin dok, terkait dengan kasus trauma dok. Sebagian besar kan untuk kasus-kasus trauma kan kita terutama adalah cervical dok untuk screeningnya, untuk pemeriksaan awalnya. Kapan kita melakukan pemeriksaan yang lain dok, untuk apa seperti lumbal, X-ray lumbal pada saat pasien datang pada kasus seperti apa? Kita periksa whole span mulai dari cervical, lumbal, sampai torakal untuk kasus trauma dok. Gitu. Ya, kalau pada cedera otak berat langsung ke cervical sampai kelihatan T1 sampai ke kepala. Nah, kapan di bawah itu kita melakukan melihat mode of injury-nya. Bagaimana cara injury orang itu? Kalau orang itu mode injury-nya hanya dipukul aja kepalanya dari belakang, maka kemungkinan torak dan lumbal kan cukup bagus ya kan, tidak masalah. Tapi kalau mode of injury-nya itu dia naik mobil pakai sabuk pengaman lalu ditubruk dari belakang. Nah, di sana ada hiperfleksi. Nah, kalau ada hiperfleksi nantinya, maka kita mesti berpikir satu, cervical jelas karena dia bergerak. Yang kedua, thoracolumbar juga kita mesti lakukan. Karena apa? Karena setelah cervical, thoracolumbar itu yang prosentasenya yang kemudian itu yang lebih besar, gitu. Besar kedua, thoracolumbar seringkali. Kalau kita ragu-ragu, lebih baik dilakukan foto keseluruhan. Kalau kita ragu-ragu. Misalnya orang jatuh tergelundung dari suatu tebing gitu. Ya sudah, kita foto aja ke semuanya. Sebagaimana kita memfoto, tidak akan pernah salah kita memfoto torak foto sama pelvic foto. Tidak akan ada yang pernah menyalahkan. Cervical cross table, torak foto, dan pelvis foto. Itu pasti tidak akan ada yang menyalahkan. Kalau nggak ada sesuatu ya sudah, tidak masalah. Oke. Ada lagi? Iya dok, izin bertanya kembali dok. Terkait dengan yang cervical dok, ini pas bulan lalu juga ada kasus dengan cervical myelopathy dok, dengan akibat adanya hyperflexion injury, kemudian pasien dengan central cord syndrome dok. Itu kan dari pemeriksaan itu dikatakan untuk diperiksa dinamik MRI dok. Seperti apa dok ya dinamik MRI? Saya sendiri belum pernah melakukan dan melihat untuk pemeriksaan dinamik MRI itu dok.
Jadi dynamic MRI itu adalah foto, plain foto, orangnya itu dalam keadaan tengadah. Lalu tidurnya, orangnya ditidurkan di atas meja. Akan tetapi lehernya free. Jadi meja itu sampai bahu saja. Sampai bahu. Lalu tangan yang menahan di sebelah kanan dan kiri dari kepala pasien tadi. Lalu kita akan menggerakkan dengan fluoroskopi. Tidak boleh tanpa fluoroskopi, tidak boleh. Harus fluoroskopi. Begitu. Nah, ketika kita gerak, dan orangnya harus sadar. Karena ketika dia bergerak nyeri-nyeri gitu, dia akan bisa ngomong sakit gitu. Nah, kita harus stop itu, apapun itu. Kita fleksikan. Jadi ngerti ya, orangnya di atas mejanya itu sampai bahu, lalu lehernya itu ngawang gitu, lalu kepalanya kita pegang di kiri dan kanan. Lalu fluoroskopinya dari seperti cross table begitu. Nah, lalu kita fleksikan dia, Orangnya harus sadar. Kalau tidak sadar tidak boleh. Apa yang kita lihat? Dari fluoroskopi tadi kita melihat apakah ada listesis di sana, ada pergerakan dari satu dari satu vertebra terhadap vertebra yang lain. Kalau di situ ada pergerakan, kita langsung stop di situ, tidak boleh berterus pada waktu fleksi. Lalu setelah itu kita ekstensikan. Kita lihat apakah ada pergerakan dari satu vertebra terhadap vertebra yang lain. Kalau terlihat, maka itu stop di situ. Nah, begitu. Karena kalau kita teruskan, kalau ternyata itu ada kerusakan kalau tidak stabil, maka akan terjadi pergerakan dislokasi, maka akan tertekan spinal cord-nya. Nah, jadi pemeriksaan ini dipakai untuk melihat apakah soft tissue itu ada kerusakan enggak, sehingga dia tidak mampu lagi memegang stabilitas daripada cervical spine. Bisa mengerti sampai di sini ya? Gitu. Ya, jadi begitu. Satu, orangnya harus sadar, yang kedua harus pakai fluoroskopi. Tidak boleh tanpa fluoroskopi gitu. Karena dengan fluoroskopi kita bisa melihat apa gerakannya itu. Nah, di zaman ini kami dulu masih sering melakukan seperti itu. Sering sekali. Tapi di zaman sekarang itu bisa digantikan dengan MRI. Dari MRI kita bahkan jauh lebih teliti untuk melihat satu, apakah ada ruptur ALL, ada ruptur PLL, apakah ada kerusakan diskus, apakah ada ruptur dari supraspinous atau interspinous. Nah, seperti itu. Jadi dengan MRI itu kita bisa melihat banyak hal di sana. Ya. Oke. Izin dok, itu berarti kalau dengan MRI tidak perlu dinamik dok ya? Dinamik itu dilakukan untuk fluoroskopi dok? Iya. Oh, gitu. Zaman sekarang jauh lebih aman tanpa itu. Kita bayangkan kalau pada waktu fluoroskopi tadi tiba-tiba terjadi dislok, klek gitu. Wah, itu langsung tetraparesis itu pasiennya. Begitu, bisa ngerti ya? Gitu. Oke. Kita lihat sekarang yang nampak di layar. Kita lihat yang nampak di layar foto antara CT scan dan MRI yang di bawah kiri. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Ya, oke. Nah, dari foto ini, maka kita kan bisa melihat bahwa di sana ada OPLL dari CT scan-nya. Ya kan? Ada OPLL. Oke. 2, 3, 4. Nah, itulah yang
Ya, itulah yang, tapi OPLL ini itu hanya PLL yang sudah mengalami osifikasi baru kelihatan dia. Akan tetapi PLL yang osifikasi masih sedikit, yang menambah semakin sempit itu sebetulnya lebih sempit lagi kanalnya ini. Dilihat pada MRI sebelah kanan. Nah, karena itulah maka di sini kita bisa melihat bahwa dengan MRI itu kanal yang lebih sempit itu kanalnya akan kelihatan. Kalau kita melihat kanal yang di CT scan, kelihatannya masih cukup lebar itu, walaupun di sana sudah terlihat suatu OPLL, osifikasi. Jadi artinya adalah derajat sempitnya suatu kanal satu, yang kedua derajat odim daripada suatu spinal cord itu lebih bisa dilihat oleh MRI. Dengan MRI seperti ini kita bisa melihat, odimnya ternyata udah naik sampai ke atas. Kita mesti buka paling enggak itu lamina C3, 4, C5. Nah, begitu. Mesti kita buka. Atau C6 itu ya. Tidak begitu jelas. 2, 1, 3, 4, 5, 6. Ya, seperti itu. Itu ada 3 lamina yang harus dibuka. Saya ambil dari pasien. Iya. Ini dari pasien yang ICU, dokter. Saya ambil untuk fotonya ini. Oke. Baik. Nah, coba kita lihat lagi yang foto sebelah kanan ini. Ini kan lordosisnya masih lumayan baik, ya kan? Masih lumayan baik. Kita buka, itu terlihat di sini. Tunjukkan saya di spinosus nomor 6. Yang mana spinosus nomor 6? Suaranya yang tolong kursornya ditaruh di spinosus C6. Izin gambar yang mana, dokter? Tadi suaranya putus enggak? MRI. Oh ya. Yeah. Ini 2, ini 3, 4, 6. Ini kayak dokter. Ini 6-nya ini, dokter. Bukan, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Masih belum sih. Spinosusnya. Spinosus. Nah, ini 6 itu. Ya. Ya. Nah, ini kita bisa membuka di C3, 4, 5. Nah, kita buka. Cuma di C6 setelah dibuka itu kan nanti dia akan mundur ke belakang. Maka kita harus melihat apakah duramaternya itu tegang enggak di atas spinosus C6. Kalau tegang maka kita buka. Seperti itu. Oke. Kalau dibuka. Apabila ini hari ke-18 atau hari ke-19, maka kita akan konservatif. Ya. Ini kita lakukan apa? Ini kemarin kita lakukan total laminektomi, dekompresi, 45, dokter. Kemudian 45 stabilisasi posterior kita pasang skrunya di 3, 4, 5, 6. 7.
Dikompresinya dari 4 sampai 6 dokter. Laminektomi dikompresi C4 sampai 6. Kemudian kita pasang lateral mesh screw dari cervical 3 sampai 7 dokter. Iya, oke. Seandainya sudah sampai hari ke-18 atau minggu ketiga, maka udem ini sudah subside dia. Subside. Nah, dekompresi kita sudah tidak begitu bermakna lagi. Sebetulnya begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Saya minta tolong dibukakan yang tadi MRI lumbal. MRI lumbal. Ya. Jadi ada lumbal. Ini. Oke. Coba lihat yang di MRI yang sebelah kanan atas. Nah, itu stop. Yang kanan. Kanan sebelah kanan lagi. Tunjukkan saya yang extruded tadi. Ini dok. Ya, itu. Ini extruded. Kenapa ini extruded? Karena yang keluar itu lebih panjang daripada diameter jendelanya. Ini sudah extruded. Kalau protruded, dia yang keluar itu masih lebih pendek atau sama dengan diameter dari jendelanya. Nah, yang saya ingin beritahukan di sini adalah kita bisa melihat konsistensi daripada HNP tadi. Itu kan soft disk. Bisa mungkin kita bantu. Bisa lihat soft disk ya? Nah, ini. Kalau ini soft disk, nah itu kita akan lebih cenderung untuk kita bisa ambil ini soft disk-nya ini. Begitu maksud saya. Oke. Bisa dimengerti ya, karena itu akan variabel, akan bisa diambil. Nah, yang itu. Oke. Lalu yang sebelah kanannya lagi. Itu kan ada putih-putih. Gambar ini menunjukkan di situ ada yang namanya HIZ, Hyper Intensity Zone, HIZ. Hyper Intensity Zone. HIZ ini dipercaya oleh kelompok dokter yang menangani pain, ahli pain, itu sebagai sumber nyeri. Jadi nyerinya di sini, nyeri yang aksial dan panas, rasanya panas. Punggung. Duduk lama, panas. Nah, itu adalah hyperintensity zone ini. Mereka percaya bahwa 80% itu disebabkan oleh hyperintensity zone. Nah, seperti itu. Jadi dari MRI ini kita bisa melihat salah satu sumber daripada nyeri, penyebab nyeri. Tapi apabila ada hyperintensity zone, akan tetapi dia tidak mempunyai keluhan seperti discogenic pain, ya sudah tidak apa-apa. Kan tadi dikatakan bahwa yang penting itu adalah klinisnya, bukan gambaran daripada radiologisnya. Bisa dimengerti ini ya? Nah, apabila kita ada hyperintensity zone, itu biasanya dilakukan ablasi. Ablasi kalau kita di sampingnya ada HNP seperti protubit seperti itu, lalu di sebelahnya itu ada hyperintensity zone, maka sewaktu kita mengambil HNP, kita akan membakar di counter itu hyperintensity zone itu. Nah, kita sebelumnya juga melihat pada yang pas putih-putih itu ada HNP
yang keluar enggak? Parsial HNP keluar. Nah, begitu. Karena apa? Karena apabila ada parsial HNP yang keluar, nah itu akan menghalangi penutupan penyembuhan daripada hyperintensity zone, sehingga dia akan nyeri terus. Bisa dimengerti ya? Ini kalau menurut saya ini penting karena kan kita menangani nyeri. Lalu kalau ada hyperintensity zone, di sana itu berarti ada ruptur daripada PLL atau ligamentum circularis. Nah, itu dikatakan jangan dikasih steroid karena mudah terjadi suatu disitis nantinya. Allah alam. Nah, itulah yang penting di sini, untuk bisa kita ketahui. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk beberapa kasus ini saya lihat, saya kemarin melihat, coba lihat video-video tentang operasi GBPT mikrodisektomi, dokter. Ada sebagian yang dilakukan pengambilan disk, ada sebagian hanya laminotomi, dokter. Kapan kita mengambil disk, kapan tidak, dokter itu? Atau katakanlah kita hanya mengambil disk juga, kapan kita melakukan total pengambilan dari seluruh diskus, dokter? Seperti apa dengan T-leaf? Ada yang hanya diambil sebagian aja dengan mikrodisektomi, jadi sebagian aja yang excluded atau protrusi, ada yang dilakukan tindakan dengan mengganti seluruh disknya itu. Kita pertimbangannya itu apa, dokter? Ya, itu perlu diskusi yang panjang untuk itu. Tapi saya akan jelaskan di sini apa-apa yang menjadi pegangan dari semua dokter. Ya, kita melihat, tolong tunjukkan di tempat extruded disknya. Oh ya, di sini, dokter. Ah, itu. Agak turunkan ke bawah supaya kita melihat rootnya yang tertekan. Nah, itu ada root yang tertekan, ada extruded disk yang keluar. Nah, semuanya akan sepakat bahwa extruded disk ini merupakan penyebab daripada tertekannya root ini. Kalau kita melihat root seperti ini, lihat, itu kan tertekan dari anterior, belakangnya kan tidak tertekan, toh? Iya. Belakangnya masih putih itu ya? Masih putih. Nah, ini artinya saraf ini masih tegang. Biasanya pada orang muda, biasanya. Sehingga hanya dengan penekanan dari depan dan di belakangnya itu tidak ada yang menahan, itu sudah menjadikan tekanan yang signifikan sehingga timbul nyeri. Pada orang tua, root itu akan lebih berbelok-belok begitu. Sehingga apabila ada suatu tonjolan bulging di depan, maka dia akan lebih bisa mengikuti. Kecuali yang belakang itu tertahan oleh ligamentum flavum yang menebal, barulah terjadi jepitan di sana. Nah, setelah ada jepitan dari dua sisi, dari depan dan belakang, timbullah nyeri di sana. Sehingga pada orang tua yang dimana rootnya itu sudah tidak tegang, itu kita cukup membuka satu sisi yang belakang saja. Karena ketika yang belakang itu dibuka, maka root yang tadi itu bisa mengikuti tonjolan dari yang diskus yang dari depan. Bisa dimengerti ya? Nah, tonjolan pada orang tua itu biasanya penebalan daripada PLL. Bukan seperti diskus yang seperti kelihatan ini. Ini itu soft disk yang keluar. Bisa mengerti? Yang gambar kita ini adalah soft disk yang keluar. Yang itu menekan root. Nah, sehingga itu perlu diambil. Beda antara orang muda dengan orang tua adalah pada orang muda itu diskusnya itu semuanya masih tinggi, masih normal.
pada orang tua, semua diskusi itu lebih pendek. Kalau satu diskus itu berkurang 1 mili atau 2 mili, kalau 5 diskus dia sudah berkurang 10 mili, 1 senti. Nah, itu sudah cukup untuk membuat serat saraf itu akan berkelok-kelok. Bisa mengerti di sini? Yang menerangkan ini adalah Dr. Haruo Suji, orang Jepang dari latar belakangnya ortopedi. Kita berterima kasih sama dia untuk menjelaskan seperti ini, sehingga kita hanya membuka dari belakang cukup untuk orang-orang tua yang diskusnya mengalami bulging. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang apabila kita akan mengambil diskus yang di bawah ini, yang nampak di muka kita ini adalah orang muda yang perutnya masih tegang, terdorong dari depan saja. Berapa banyak diskusi ini akan diambil? Nah, apabila yang diambil itu yang keluar saja, itu semuanya setuju. Semuanya akan melakukan itu. Akan tetapi, ada beberapa dokter itu yang dia memasukkan HNP tangnya itu sedikit masuk ke dalam, melewati PLL masuk ke dalam diskus. Supaya apa? Supaya yang di dalam itu tidak mudah tertekan untuk keluar. Nah, begitu. Nah, ini jarang yang melakukan seperti ini. Tapi Prof. Ramani salah satunya yang mengerjakan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, saya pernah tanya ke salah seorang ahli spine besar, apakah dia setuju kalau kita menghabiskan isi diskus itu semuanya, nukleus pulposus semuanya. Itu saya tanyakan ke Daniel Kim. Daniel Kim itu orang besar, neurosurgeon, tinggal di Amerika, asal Korea. Dia bilang, tidak setuju dia, dan kebanyakan spine surgeon tidak akan setuju apabila diambil semuanya isinya. Karena apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah maka diskus tadi akan kosong. Ketika diskus kosong, maka dia tingginya akan berkurang. Ketika tingginya berkurang, maka akan terjadi goyang dia, akan terjadi listesis dia. Nah, terjadilah unstable di sini. Maka yang tadinya nyerinya radicular pain karena tekanan root, sekarang berubah menjadi nyeri karena aksial tadi, instability. Seperti itu. Bisa dimengerti ya masalah ini? Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ada center di Indonesia itu yang menghabiskan isi diskus itu. Dan setelah itu pasien-pasiennya akan dilakukan fusi oleh orang lain. Sampai sekitar 2-3 tahun yang lalu itu tetap ada seperti itu. Bisa dimengerti maksud saya ya? Halo? Bisa, Dokter. Iya, bisa, Dokter. Ya, okay. Oke, baik. Saya rasa untuk membaca foto ini kita cukupkan sampai di sini, insya Allah. Dan kita harus mengerti masing-masing foto itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Memang biaya itu menentukan juga macam pemeriksaan yang kita bisa bikin, akan tetapi bukan berarti plain foto yang murah itu di dalam pemeriksaannya kalah dengan yang lebih mahal, bukan, tapi masing-masing mempunyai kelebihan. Saya rasa begitu. Terima kasih, mudah-mudahan tidak melelahkan pertemuan sore ini. Kita lanjutkan nanti di waktu yang lain. Terima kasih, Indra. Heru. Terima kasih, Dokter. Kita jumpa lagi ya. Iya, Dokter. Ya, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.